Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami mujizat di tengah kesulitan. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami mujizat di tengah-tengah kesulitan. Elia pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan, saudara, untuk pergi menjumpai Raja Ahab. Karena Raja Ahab ini dia penyembah dewa Baal. Dan Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel pada saat itu menyembah kepada patung dewa. Lalu Elia menjumpai Raja Ahab dan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak menyenangi apa yang mereka lakukan pada saat itu, saudara. Kemudian Elia berkata kepada raja bahwa tidak akan turun hujan ke daerah ini sampai bertahun-tahun sebelum dia mengatakan hujan turun, barulah hujan turun. Kemudian saudara, karena perkataannya yang diberikan oleh Elia, maka dia keadaannya terancam pada saat itu. Elia berada di dalam situasi yang sangat bahaya, sehingga Tuhan berkata kepada Elia, Elia, kalau begitu kamu harus bersembunyi. Pergilah ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan dan bersembunyilah di sana. Tuhan berkata kepada Elia untuk bersembunyi, menghindari ancaman dari tentara-tentara Raja Ahab pada saat itu, saudara. Sehingga dia bersembunyi di sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah sungai yang berada di tengah-tengah hutan dan dia harus masuk ke dalam. Dan pada saat itu Elia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke sana, dia bersembunyi di pinggir sungai Kerit itu. Kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Elia, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup dia. Maka firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan memelihara Elia. Tuhan perintahkan burung-burung gagak membawa roti dan membawa daging sehingga Elia tidak kelaparan dan dia dipelihara oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang berhadapan, sebagai manusia, kita masih memiliki beban hidup saat ini. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya penderitaan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu kita butuh pertolongan dari Tuhan. Setiap kelemahanmu, setiap kesusahanmu, jangan engkau tanggung sendiri seolah-olah kamu kuat. Seolah-olah kita kuat padahal kita lemah. Seolah-olah kita mampu padahal kita tidak mampu. Seolah-olah kita bisa padahal kita tidak bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh mujizat Tuhan, karena melalui mujizat itu adalah cara Tuhan untuk selalu memelihara hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita melihat ada mujizat di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini? Yang pertama adalah kita harus dilandasi iman pada Tuhan yang
itu adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang memberikan mujizat di dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana engkau percaya kepada mujizat Tuhan, berarti engkau juga harus percaya kepada Tuhan. Imanmu jangan lemah, imanmu jangan kendor, imanmu harus kuat kepada Tuhan. Amin. Kita minta supaya Tuhan menolong kita. Kita minta supaya Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Tapi kita nggak percaya. Tapi kita nggak percaya kalau Yesus itu sanggup menolong kita. Itu kan bertolak belakang, saudara. Kalau saudara percaya, kalau saudara ingin mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, maka ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Tidak ada ikut Tuhan itu setengah-setengah. Hatinya itu masih keras. Pelayanan hanya sekedar pelayanan, kuliah sekolah Alkitab hanya sekedar kuliah Alkitab, tapi hatinya masih keras. Masih banyak iblis yang menguasai hati kita. Jadi itu hanya sekedar formalitas. Kalau begitu, kita sama saja seperti orang Farisi, kita sama saja seperti orang ahli Taurat yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya dalam hidup kita. Kita tahu cerita firman Tuhan, kita tahu isi Alkitab, tetapi hidupmu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah seorang pembohong, firman Tuhan kata. Seperti melihat di sebuah cermin, kau melihat dirimu dan itu adalah kau si pembohong itu. Jadi saudara, ketika saudara ingin mujizat Tuhan yang terjadi, maka harus punya iman. Tuhan sejak awal memanggil bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel? Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, melewati padang gurun, banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, sehingga mereka bisa keluar dari padang gurun dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madunya, tanah yang sangat melimpah kekayaan alam yang bisa dinikmati oleh bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari padang gurun. Ini pemeliharaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Bangsa Israel keluar dari penindasan, masuk ke padang gurun. Apakah di padang gurun itu Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Apakah di padang gurun itu Tuhan melepaskan mereka? Tidak. Ketika siang Tuhan berikan tiap awal, ketika malam Tuhan berikan tiap awal. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan makan dan minum mereka. Di padang gurun, saudara. Daerah yang hanya ada pasir yang tandus di sana, yang sangat panas, tapi Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Apalagi kita, setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yang kedua, saudara, mujizat Tuhan itu terjadi ketika disertai ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Elia, kamu harus bersembunyi, pergilah ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu apa yang dilakukan Elia? Dia pergi ke daerah itu dan dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Firman Tuhan mengatakan bahwa Elia pergi dan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tidak mempertanyakan, dia tidak meragukan, tetapi dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup dia. Kuncinya adalah taat. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Situasinya pada saat itu masih biasa-biasa saja.
tidak ada hujan yang lebat, tidak ada banjir di mana-mana, masih biasa. Tapi Tuhan perintahkan dia membuat sebuah kapal bahtera yang sangat besar. Nuh taat, dia bikin bahtera itu yang besar. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan, Abraham, ambil anakmu Ishak, pergi ke Gunung Moria, dan korbankanlah anakmu di sana. Anak satu-satunya yang sudah dinantikan 25 tahun oleh Abraham, tapi harus dikorbankan. Abraham, kuncinya adalah kita taat. Jangan menjadi seorang pemberontak sehingga hidupmu selalu memberontak terus. Dikasih tahu sedikit memberontak, dikasih tahu sedikit tidak nurut, tidak taat, ditegur sedikit, dinasehati sedikit, marah, ngambek, gak mau gereja, gak mau pelayanan, tersinggung. Itu adalah orang-orang yang lemah iman. Mental lemah, jemaat yang mental lemah yang seperti itu. Yang Tuhan rindukan dalam hidupmu adalah ketaatan. Makanya jadi orang Kristen itu harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kunci bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Ketaatan Tuhan itu, ketaatan perintah Tuhan itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kau bisa taat kalau firman Tuhan gak pernah kita baca? Ya kita gak tahu taatnya seperti apa. Ya, kita gak tahu apa yang harus ditaati. Orang gak pernah baca firman, kita gak paham. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah sudah dikasih tahu kalau hari Senin seragamnya putih-putih misalnya. Dia nggak tahu, dia pakai baju olahraga. Hari Senin setiap hari masuk jam 6:30. Dia nggak tahu, dia datang jam 8. Ketidaktahuannya itu karena dia tidak tahu tata tertib sekolah itu. Ketidaktahuannya itu membuat dia tidak taat atas tata tertib sekolah, kedisiplinan itu. Jadi ketidaktahuan engkau akan firman Tuhan, itulah yang membuat engkau tidak taat kepada Dia. Tidak taat kepada Tuhan karena kita nggak tahu firman Tuhan. Kita nggak paham firman Tuhan. Sudah melayani, sudah pendeta, sudah hamba Tuhan, sudah sekolah Alkitab, nggak tahu firman Tuhan. Apa kata jemaat yang lain? Ke anak sekolah kita omongannya kotor, omongannya kasar, malas, pelayanan, aneh begitu. Apa kata jemaat yang lain? Jadi memenuhi pemeliharaan Tuhan adalah harus taat kepada perintah Tuhan. Karena kalau kau tidak taat, firman Tuhan katakan, pohon ara ini akan kutebang. Karena udah waktunya dia berbuah, dia nggak berbuah. Ya. Yesus melihat pohon ara dan berkata, ini akan kutebang. Kalau saudara jadi orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan tebang saudara. Bagaimana cara Tuhan menebang? Pertama, Dia akan menghambat berkat dalam hidupmu. Yang kedua, apapun yang kau lakukan tidak akan diizinkan Tuhan berhasil. Yang ketiga, setiap doa-doamu tidak akan pernah didengar oleh Tuhan karena tertutup ketidaktaatan saudara. Yang keempat, mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Yang kelima, iblis semakin menguasai hidup. Ketika kita taat dan setia, maka Yesus akan melihat engkau menjadi hamba-Ku yang setia. Maka Tuhan berkata, hai hamba-Ku yang setia, masuklah engkau ke dalam rumah-Ku. Jadi yang kedua adalah
taat kepada perintah Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir saudara adalah dipelihara oleh Tuhan di dalam kemustahilan. Peristiwa Elia yang baru saja kita baca merupakan pemeliharaan oleh Tuhan dari sebuah peristiwa yang sangat mustahil di dalam pemikiran manusia. Bagaimana Tuhan mengirimkan burung-burung gagak setiap pagi dan siang untuk memberikan roti dan daging kepada Elia. Pada zaman dulu saudara, ketika datang burung gagak itu dianggap akan terjadi sebuah musibah, bencana, atau ada sesuatu yang berduka pada saat itu. Jadi burung gagak itu dianggap sebuah malapetaka ketika sudah datang. Ya. Dan burung gagak saudara, makanan utama dari burung gagak ini adalah apa? Daging. Tapi bagaimana bisa burung gagak itu dipakai oleh Tuhan membawa daging? Dan dagingnya itu utuh. Kemudian diberikan kepada Elia. Bagaimana bisa dia bisa menahan diri untuk tidak memakan daging itu sehingga daging itu diberikan kepada Elia? Padahal makanan utamanya adalah daging. Misalkan anak saya Erasmus, dia suka nasi goreng. Di depan dia ada nasi goreng. Dia sangat suka nasi goreng itu. Ya kan? Ada abangnya. Ya sudah, dia makan aja nasi goreng karena dia suka. Gak mungkin dia kasih ke abangnya karena dia suka. Paling dia kasih setengah ke abangnya, dia makan dulu buat dia. Tapi bagaimana saudara burung gagak yang makanan utamanya adalah daging, tetapi tidak dimakan oleh burung itu sehingga diberikan kepada Elia, dan Elia bisa bertahan hidup di pinggir sungai itu. Sangat mengherankan jika dipikirkan secara logika manusia. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Yang menurut kita mustahil terjadi, yang menurut kita nonsen lah, gak bisa lah, gimana sih itu emang bisa. Tapi Tuhan bisa lakukan itu semua di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita pikir gereja dikapuk di batu itu doang dari kedoya. Tapi ketika kita taat dan setia, kita akan melihat bahwa dalam beberapa hari, dalam beberapa waktu, gereja ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin ya. Amin. Kalau kita berpikir, ini gerejanya numpang-numpang, kita akan melihat kuasa Tuhan. Siapa tahu suatu saat kita akan pindah, kita akan punya gedung sendiri yang lebih besar dari gereja. Amin. Ya, itu namanya iman yang tidak mustahil. Amin. Inilah yang dialami oleh Elia, saudara. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Skenario-nya Tuhan, bukan skenario-nya manusia. Dan mujizatnya Tuhan dia nyatakan dengan caranya Tuhan. Kalau skenario-nya manusia kan mungkin saja Elia pada saat itu langsung saja melawan Raja Ahab. Selesai. Kenapa harus sembunyi-sembunyi dulu di Sungai Kerit? Tapi ini kan rencananya Tuhan. Elia harus bersembunyi dulu, kemudian nanti dia datang kembali ke Raja Ahab, menantang nabi-nabi Baal, ya kan, untuk menurunkan hujan pada saat itu, dan tidak ada hujan yang turun. Tetapi ketika Elia perintahkan hujan turun, hujan pun turun. Itulah skenario Tuhan, bukan skenario manusia. Dan sebab itu saudara, yang ketiga adalah percayalah Tuhan akan memelihara hidup kita meskipun di tengah-tengah kemustahilan. Meskipun kita berpikir sepertinya tidak mungkin Tuhan, tidak bisa Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Tapi Tuhan akan selalu membuat kita terheran-heran. Nah, bisa juga ya Tuhan bikin begini. Wah, Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum akan rencana dan karya Tuhan dalam hidup kita. Semakin hari kita akan semakin kagum akan Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah Allah yang besar,
Yesus itu adalah Allah yang mulia dan perkasa, yang berkuasa, sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita balik berdiri, saudara.